Pemirsa, angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengakibatkan panggung utama dan puluhan tenda UMKM porak-poranda di Pantai Manakara, Mamuju. Kejadian ini membuat panik sejumlah warga yang berada di lokasi. Inilah video amatir yang sempat terekam warga saat angin kencang memporak-porandakan panggung utama dan puluhan tenda UMKM milik warga di Pantai Manakara, Mamuju, Rabu sore. Angin kencang tiba-tiba datang dan menerjang sejumlah tenda UMKM milik warga hingga membuat panik. Sejumlah warga yang berada di lokasi berlarian meninggalkan lokasi saat kejadian terjadi. Panggung utama yang sedianya akan jadi tempat kegiatan Festival Mamuju juga ambruk diterjang angin kencang. Sementara diduga diterpa hujan dan angin, sebuah bangunan pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur ambruk. Akibat peristiwa tersebut, seorang santriwati meninggal dan sejumlah santri lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ambruknya asrama putri terjadi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'ah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin diduga kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Akibat peristiwa ini, satu orang santriwati meninggal dunia atas nama Putri berusia 12 tahun. Sejumlah santriwati lainnya mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Besuki serta di RSUD Besuki dan di RSIA Jatimnet. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Cuma pram nih wawancara, miripin. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, polisi menggelar sweeping di lokasi bentrokan yang disertai penembakan di sebuah lahan sengketa di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain mengamankan 33 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan, polisi juga mengamankan belasan jenis senjata tajam hingga senapan angin. Polisi menggeledah satu persatu puluhan pemuda yang ada di lokasi bentrokan di sebuah lahan kosong berstatus sengketa di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain itu, petugas juga memeriksa barang bawaan yang ada di kendaraan roda 2 dan roda 4. Selain menggeledah puluhan pemuda, polisi juga melakukan penyisiran di lokasi untuk mencari barang bukti. Hasilnya, petugas menemukan belasan jenis senjata tajam, sepucuk senapan angin, dan beberapa alat pemukul. Polisi menyebut keributan yang disertai penembakan terjadi di sebuah lahan kosong seluas 7.000 meter lebih yang berstatus sengketa. Namun polisi belum bisa memastikan pemicu terjadinya bentrokan yang mengakibatkan satu orang tertembak. Tadi pagi kami sudah mengamankan 7 orang dan saat ini diamankan lagi tadi sekitar 26 orang sehingga total sekitar 33 orang yang sudah kami amankan. Saat ini masih sebagai saksi dan menyita kurang lebih tadi sebanyak 17 senjata tajam, alat pukul, kemudian juga ada stick golf, ada juga senapan angin ya. Usai penggeledahan, sebanyak 33 orang beserta belasan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, terduga pelaku penembakan seorang pengacara berinisial WA saat bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil diringkus petugas Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban. Mana senjata? Ini senjatanya. Ini punya siapa? Ini. Senjata ini. Pria berwajah brewok ini tak berkutik saat disergap petugas Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya.
Pria terduga pelaku penembakan itu dibekuk saat tengah mengendarai sepeda motor di sebuah gang di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan penggeledahan di tempat dan mendapati sepucuk senjata api. Pria ini diduga pelaku penembakan terhadap seorang pengacara berinisial WA saat bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Selasa. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya, Diandra Mukni. Aksi unjuk rasa ribuan warga di kantor DPRD Kabupaten Sampang, Jawa Timur berakhir ricuh. Massa memaksa masuk ke kantor DPRD. Dalam aksinya, pendemo menuntut pilkada serentak harus dilaksanakan tahun 2026. Ribuan warga dari aktivis Madura bersama Aliansi Masyarakat Desa Kabupaten Sampang, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sampang. Aksi unjuk rasa berakhir ricuh karena massa memaksa masuk ke kantor DPRD dan dihalangi oleh petugas. Namun para pendemo semakin tak terkendali hingga petugas Brimopolda Jawa Timur mengeluarkan tembakan gas air mata. Dalam aksinya, massa menuntut kepada wakil rakyat untuk melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2026 mendatang. Massa juga meminta perangkat desa yang dipecat secara sepihak oleh pejabat sementara kepala desa untuk dibatalkan. Terkait yang pertama, perangkat desa dan PBB yang dipecat secara sepihak, Pak Mahfud akan memperjuangkan itu untuk dikembalikan lagi. Dan yang ketiga, yang kedua adalah anggaran dana Pilkades, persiapan anggaran dana Pilkades 2026, dan yang ketiga adalah pelaksanaan Pilkades 2026. Kericuan akhirnya bisa mereda setelah perwakilan anggota DPRD dan Wakil Bupati Sampang, Mahfud, menemui massa. Termasuk pengaturan panjenengan terkait Pilkades, abdilah upayakan pastikan kelaban noon dan Gusti Allah Setelah aspirasi tersampaikan, para pendemo yang mewakili 143 desa dari 14 kecamatan di Sampang kemudian membubarkan diri secara damai. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Fenomena puluhan awan hitam yang berjatuhan di Patok Besi, Subang, Jawa Barat viral di media sosial. Diduga awan hitam tersebut merupakan busa limbah yang bersumber dari pabrik dekat permukiman warga. Awan ini mah awan hitam. Budah. Nah. Busa. Fenomena puluhan awan hitam yang berterbangan di areal persawahan dan pemukiman warga terjadi di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Busa. Bau. Awas beracun. Bau tak? Diduga busa hitam yang ukurannya mulai dari 10 cm hingga 1 meter ini merupakan busa limbah yang berasal dari pabrik di dekat pemukiman warga. Menurut warga, saat kejadian tidak ada hujan ataupun angin yang besar, tiba-tiba turun awan hitam berbau asam. Gak tahu kenapa ada awan hitam banyak, ada yang turun di sini, ada yang di sawah lagi, banyak sih Pak. Yang kebetulan di sini aroma paling agak asam sih Pak, sedikit. Bau asam gitu ya? Bau asam sedikit. Terus waktu itu diapain? Didiemin dulu Pak, cuma si meletuknya itu lama gitu Pak, kempesnya.
lama-lama disiram aja, siram langsung habis dia, langsung udah nggak ada. Itu baru pertama kali ya? Pertama kali. Sebelumnya belum pernah seperti ini ya? Belum pernah. Diduga apa sih itu? Dari limbah atau apa? Dari limbah, diduganya mah. Warga menduga busa hitam berasal dari limbah pabrik yang ada di dekat pemukiman warga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Demikian iNews terkini, Anda akan kembali menyaksikan program iNews sore bersama Reni Arumsari.